warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ibu yang telah hadir di acara kegiatan P2K2 hari ini. Iya Pak, sama-sama. Dan sebelum kita memulai membahas kegiatannya, membahas modul 3 kesehatan dan gizi ya, sesi 8 langkah 1 poin A sampai F, kita berdoa dulu ya Ibu, Ya, supaya lancar. amin. Berdoa mulai. Selesai. Nah, pertemuan kali ini saya akan membahas kesehatan dan gizi Ibu. Ya Pak. Tapi sebelum saya membahas kesehatan dan gizi, saya akan membahas dulu ada 3 topik ya, kesehatan dan gizi. Yang pertama, layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Yang kedua, kebutuhan gizi dan ibu hamil. Yang ketiga, bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT, dan JKN selama kehamilan dan persalinan. Ada 3 ya Bu. Ya, gimana aja tuh Pak? Yang pertama, layanan kesehatan itu kan seperti ke posyandu, Ya, ke puskesmas yang terdekat aja ya Bu, jangan ke padukun. iya Pak. Yang pertama, pemeriksaan ibu hamil. Jadi ibu harus sering diperiksa ya. Jika tidak bisa setiap bulan, ibu hamil harus periksa minimal 4 kali ke bidan di puskesmas atau posyandu. Jadi harus berapa kali? 4 kali. 4 kali. Dalam waktu berapa tuh Pak 4 kali? Itu setiap bulan. Oh, 1 bulan sekali gitu. Ya, setiap bulan 4 kali ke bidan di puskesmas ya. Pemeriksaan pertama pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Semakin dini pemeriksaan awal kehamilan semakin baik. Jadi semakin cepat itu semakin baik ya Bu. Oh, begitu ya Pak. Ya. Kemudian pemeriksaan yang kedua pada usia kandungan 4-6 bulan. Yang ketiga dan keempat pada usia kandungan 7-9 bulan. Ibu hamil perlu memeriksa kehamilan setiap bulan, apalagi jika ibu hamil memiliki risiko kehamilan 4 terlalu. Apa itu? Tahu nggak 4 terlalu? Nggak tahu Pak. Yang pertama terlalu tua, yang pertama terlalu muda. Usia ibu hamil kurang dari 20 tahun itu terlalu muda. Jadi usia kurang dari 20 tahun itu akan memiliki risiko kehamilan yang jelek. Yang kedua, terlalu tua. Jadi usia ibu hamil lebih dari 35 tahun. Yang keempat, terlalu dekat jarak kehamilan, jaraknya kurang dari 2 tahun. Terlalu yang keempat ya, terlalu banyak anak, pernah hamil atau melahirkan 4 kali lebih. Jadi kalau lebih dari 4 kali. Begitu ya Pak. Ya. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Pelayanan kesehatan ibu nifas setelah melahirkan ialah pertama 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Yang kedua, hari keempat sampai 28 hari setelah melahirkan. Yang ketiga, hari ke-29 sampai 42 hari setelah melahirkan. Bagi anak baru lahir dan menyusui, segera melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Dan berikan ASI yang pertama keluar yang berwarna kekuningan atau kolostrum. Jadi susu ASI yang pertama itu harus cepat-cepat diberikan ya Bu. Oh, begitu ya Pak. Ya, harus cepat diberikan. Itu sangat bagus, jangan dibuang.
Kemudian kebutuhan gizi ibu hamil ya, kebutuhan ibu hamil. Ibu hamil membutuhkan gizi seimbang dalam setiap menu makanannya, seperti makanan pokok mengandung karbohidrat akan memberikan tenaga bagi tubuh. Apa aja tuh Pak yang harus dikonsumsinya? Yang harus dikonsumsinya seperti beras, jagung, umbi-umbian, dan sagu. Gitu ya. Kemudian Ya Pak. ibu hamil juga harus mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein. Kemudian buah-buahan, sayuran. Minum 1 tablet setiap hari tambah darah selama hamil. Banyak minum 8 gelas per hari. Itu Bu. Ya Pak. Itu kebutuhan gizi ibu hamil. Dan bagaimana memanfaatkan bantuan HBPNT dan JKN selama kehamilan dan persiapan. Nah, jadi bantuan tersebut gunakan untuk membeli kebutuhan gizi ibu hamil dan juga untuk berkonsultasi ke layanan kesehatan, bukannya untuk membayar utang ya, atau Iya, bukan Pak. membayar untuk cicilan bangling. Bisa untuk bikin rumah enggak? Tidak boleh Pak. Salah satu layanan untuk kesehatan, pemeriksaannya ibu sudah tahu belum? Apa aja pergi ke puskesmas itu yang harus ibu lakukan? Yang pertama ya, pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksa kehamilan. Ya. Untuk pemeriksaannya ada 3 pemeriksaan. Pertama, pengukuran tinggi badan. Ya. Cukup 1 kali. Bila tinggi badan kurang dari 145 cm, maka faktor risiko panggul sempit, kemungkinan sulit melahirkan secara normal. Dan kedua, penimbangan berat badan setiap kali periksa sejak bulan ke-4. Pertambahan berat badan paling sedikit 1 kg per bulan. Yang ketiga, pengukuran tekanan darah atau tensi. Tekanan darah normal 120/80. Bila tekanan darah lebih atau sama dengan 140/90, ada faktor risiko hipertensi dalam kehamilan. Perawatan sehari-harinya ada 4. Makan beragam makanan secara profesional, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri, boleh melakukan hubungan suami istri selama hamil. Sekarang ibu boleh mengobrol dan berpasangan berdua dan saling bertanya cita-cita anaknya pengen apa saja. Apakah ingin anaknya Cewek. baik, anaknya sehat, atau anaknya pengen jadi apa? Silahkan sekarang ibu mengobrol. Kalau itu mah tak perlu mengobrol Pak. Ya, Yang pastinya semua orang juga pengen anaknya sehat, ya, selamat, ya, hidayah yang baik. iya. Gitu kan Pak? Soleh. Ya, terima kasih ya buat partisipasinya buat ibu. Mungkin ibu anaknya pengen baik ya, Iya, semua orang juga pasti seperti itu pengen Pak. sehat ya, Iya. pengen jadi dokter. Keinginan dan harapan setiap orang tua agar anak tumbuh menjadi anak sehat, tinggi, dan cerdas dapat tercapai jika orang tua memberikan perhatian sejak dalam kandungan ibu. Jadi, kalau ibu pengen anaknya sehat, baik, normal, jadi harus diperhatikan sejak anak dalam kandungan. Begitu ya Pak. Ya, begitu. Mungkin pertemuan di sesi ini cukupkan sekian. Kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih buat ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.